di pelosok desa Karangsari, terletak di pinggir pegunungan yang sunyi dan jauh dari keramaian kota. Terdapat seorang lelaki tua yang dikenal dengan nama Mbah Munir. Kehidupannya sederhana, bahkan terlalu sederhana bagi ukuran masyarakat desa. Berbaju lusuh, berjalan dengan tongkat kayu, dan tinggal di gubuk reot di pinggir desa. Setiap hari, Mbah Munir berjalan kaki membawa karung goni, memungut sampah dan barang bekas. Warga mengenalnya sebagai orang miskin, aneh, dan tak layak dijadikan teman bicara. Namun di balik penampilan yang sangat biasa itu, tersimpan rahasia besar dari langit. Mbah Munir adalah wali Allah yang tersembunyi. Bintang-bintang Mbah Munir lahir di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Sejak kecil, ia sudah memperlihatkan perilaku berbeda. Ia tidak suka bermain seperti anak-anak lainnya. Ia lebih suka duduk di masjid, mendengarkan ceramah para kiai, atau duduk diam di pinggir sungai sambil menatap air mengalir. Ayahnya adalah seorang petani biasa, dan ibunya seorang wanita salihah yang penuh kasih sayang. Ketika berusia 12 tahun, Mbah Munir sering terlihat menangis saat salat. Guru ngajinya pernah bertanya, dan ia hanya menjawab, "Saya merasa Allah sedang memandang saya." Sejak remaja, Mbah Munir sudah rajin puasa Senin Kamis, salat tahajud, dan jarang bicara kecuali hal-hal yang penting. Ia belajar di pesantren kecil selama beberapa tahun, lalu tiba-tiba menghilang dari pergaulan santri. Konon, ia mengembara ke banyak tempat untuk menyepi dan mendekat kepada Allah. Bintang-bintang puluhan tahun kemudian, ia muncul di desa Karangsari. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia tinggal di gubuk bambu yang dulunya adalah bekas kandang kambing. Ia tak pernah meminta-minta, tapi juga tak pernah terlihat bekerja secara tetap. Namun setiap hari, ia selalu membawa karung dan memunguti sampah, memisahkan yang masih bisa digunakan, lalu membersihkannya. Warga Karangsari mulai tidak nyaman. Mereka merasa risih ada lelaki tua berpenampilan lusuh yang tinggal di desa. Anak-anak takut, remaja menjauhi, dan orang dewasa mulai berprasangka buruk. Mbah Munir sering disindir, bahkan dilempari batu kecil oleh anak-anak. Tapi ia tak pernah marah, hanya tersenyum dan mendoakan. Bintang-bintang beberapa warga mulai menyadari bahwa Mbah Munir bukan orang biasa. Salah satunya adalah Pak Salim, seorang petani tua yang suatu hari curhat kepada Mbah Munir tentang sawahnya yang kering. Mbah Munir hanya berkata, "Coba besok panen." Pak Salim tertawa, karena tak mungkin sawahnya panen di tengah musim kemarau. Tapi keesokan harinya, sawahnya basah dan tumbuhan padinya seolah tersiram hujan semalaman. Anehnya, hanya sawah Pak Salim yang demikian. Bintang kabar ini mulai menyebar diam-diam. Tapi warga masih belum percaya sepenuhnya, hingga suatu ketika, seorang wanita datang membawa anaknya yang lumpuh sejak kecil. Ia duduk di depan gubuk Mbah Munir sambil menangis dan minta didoakan. Mbah Munir keluar, mengusap kepala anak itu, dan berkata lirih, bilang sama kakinya, "Bangun, nak." 3 hari kemudian, anak itu bisa berdiri dan berjalan perlahan. Dokter pun terheran-heran. Warga mulai bisik-bisik, siapa sebenarnya lelaki tua ini? Bintang-bintang meski sebagian warga mulai segan. Sebagian lain tetap memandang Mbah Munir sebagai pengganggu. Dalam rapat RT yang dipenuhi desakan warga, akhirnya diputuskan untuk mengusir secara halus. Ketua RT pun mendatangi Mbah Munir. "Maaf, Mbah, warga minta agar panjenengan pindah saja dari desa ini, bukan apa-apa. Mereka tidak nyaman." Mbah Munir tersenyum, "Inggih, saya paham, tidak apa. Allah yang memberi tempat, Allah pula yang memindahkan." Esok harinya, ia pergi membawa karung dan tongkatnya. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Bintang-bintang seminggu setelah kepergian Mbah Munir, desa Karangsari dilanda kekeringan, sumur-sumur mengering, sawah gagal panen, dan udara jadi sangat panas. Hewan ternak sakit-sakitan. Warga mulai khawatir. Bintang Pak Damien, seorang tokoh masyarakat, suatu malam bermimpi. Dalam mimpinya, seorang lelaki bersinar berkata, "Kalian telah mengusir penjaga desa ini. Doanya menjaga langit dan bumi tempatmu berpijak." Pak Damien bangun gemetar dan segera berkumpul dengan tokoh-tokoh desa. Mereka sadar bahwa yang mereka usir adalah wali alam. Warga pun mulai mencari kemana Mbah Munir pergi. Mereka menyusuri desa-desa, bertanya ke para kiai dan pesantren, hingga akhirnya ditemukanlah beliau tinggal di pinggir makam tua di perbatasan desa sebelah. Gubuk kecilnya berdinding anyaman bambu, dan tak jauh dari sana ada mushola kecil yang bersih. Bintang Mbah Munir menerima kedatangan warga dengan senyum. Ia tak pernah menyimpan dendam.
Saya sudah memaafkan kalian sejak pertama kali kalian mengusir saya. Katanya, beberapa hari setelah kedatangan warga, Mbah Munir meninggal dunia. Ia wafat dalam sujud salat tahajud saat jenazahnya ditemukan. Wajahnya tersenyum dan tubuhnya mengeluarkan bau harum kasturi. Bintang anehnya, malam itu langit Karangsari diguyur hujan deras. Sumur-sumur kembali terisi, dan keesokan harinya pelangi muncul 2 kali di atas desa. Bintang-bintang jenazah Mbah Munir dimakamkan di area sekitar gubuknya. Namun setelah beberapa bulan, makam itu menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa makam itu disembunyikan agar tidak disalahgunakan. Yang tersisa hanya papan kayu bertuliskan, "Bintang di sini bersemayam hamba Allah yang mencintai sunyi dan disayangi langit." Kisah Mbah Munir mengajarkan kita bahwa jangan menilai orang dari penampilannya. Wali Allah bisa hadir dalam bentuk yang tak terduga. Kesombongan bisa membuat kita menolak kebenaran. Orang-orang saleh lebih senang tidak dikenal manusia, tapi dikenal penduduk langit. Bintang-bintang kini, kisah Mbah Munir terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan untuk dipuja, tapi untuk diambil pelajaran, bahwa kesalahan sejati bukan tentang sorban atau popularitas, tapi tentang hati yang ikhlas, hidup yang sederhana, dan zikir yang tak pernah putus. Bintang, semoga kita bisa meneladani kebaikan para wali Allah yang tersembunyi. Amin.